Halo teman-teman, kembali lagi di Kata Dalam Suara. Dimanapun kamu berada, di tengah hiruk pikuk atau di kamar yang sunyi, aku harap kamu sedang merasakan jeda. Hari ini aku ingin kita berbicara tentang sebuah rasa yang sangat akrab dengan kita semua, yaitu kesendirian. Ada saatnya kita merasa sangat dekat dengan orang-orang di sekitar, namun ada pula saatnya kita merasa sendirian. Bahkan ketika kita berada di tengah pesta yang ramai, mari kita jujur, rasa kesepian itu berat. Ia seperti ruang hampa di dada yang tidak bisa diisi oleh apapun. Seringkali kita mencampur adukan dua hal, kesendirian solitude dan kesepian loneliness. Kesepian adalah rasa sakit karena ingin memiliki koneksi, namun tidak memilikinya. Itu terjadi ketika kita merasa tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dipahami oleh dunia di sekitar kita. Itu adalah rasa getir yang muncul ketika ponsel kita sepi. Atau ketika kita mencoba bercerita namun tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Namun ada juga kesendirian yang merupakan pilihan. Kesendirian yang kita cari untuk menenangkan pikiran, mengisi energi, dan mendengarkan suara hati kita sendiri yang seringkali tenggelam oleh kebisingan dunia luar. Aku tahu seringkali kita takut sendirian. Kita takut karena kesendirian memaksa kita untuk bertatap muka dengan diri kita yang paling jujur. Dengan semua kelemahan, kecemasan, dan mimpi yang belum tercapai. Kita takut pada pikiran kita sendiri. Jadi kita terus mencari keramaian, mencari distraksi, hanya untuk menghindari dialog dengan diri sendiri. Jika saat ini kamu merasa sepi, aku ingin kamu tahu, kesepianmu itu valid, jangan lawan dia, tapi dengarkan dia. Seringkali rasa sepi itu adalah sinyal bahwa ada kebutuhan emosionalmu yang belum terpenuhi. Mungkin kamu butuh koneksi yang lebih dalam, bukan hanya koneksi yang dangkal. Kita harus berdamai dengan satu realita, kita terlahir sendirian, dan kita akan mati sendirian. Dan di antara dua titik itu ada banyak momen di mana kita harus berjalan sendirian. Ini bukan hal yang menyedihkan, tapi sebuah kenyataan yang harus kita terima. Daripada terus mencari orang lain untuk mengisi kekosongan, bagaimana jika kita mulai mengisi diri kita sendiri? Bagaimana jika kita jadikan kesendirian ini sebagai kesempatan emas untuk benar-benar mengenal diri kita? Tanyakan pada dirimu apa yang kamu butuhkan saat ini, apa yang membuat hatimu tenang. Gunakan waktu sendirimu untuk membaca buku, untuk menulis, untuk berjalan tanpa tujuan, atau hanya untuk duduk diam dan bernafas. Ubah ruangan yang kosong itu menjadi laboratorium penemuan diri. Kesendirian yang sehat mengajarkan kita bagaimana cara menjalani koneksi yang lebih berkualitas. Ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, kita tidak lagi mencari orang lain karena rasa butuh atau ketergantungan, melainkan karena kita ingin berbagi kebahagiaan dan kedalaman yang sudah kita temukan. Kita akan berhenti mengejar teman-teman yang hanya ada di saat ramai dan mulai menghargai satu atau dua orang yang bersedia mendengarkan cerita kita yang paling jujur. Ingat, lebih baik memiliki sedikit koneksi yang tulus daripada dikelilingi banyak orang yang membuatmu merasa semakin sepi. Kesepian adalah pengingat bahwa kita adalah makhluk sosial, tapi kesendirian adalah guru yang mengingatkan kita bahwa kita adalah jiwa yang utuh, yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan diri sendiri. Jadi teman-teman, jika kamu sedang merasa sepi hari ini, berikan dirimu pelukan terhangat. Jangan takut pada kesendirian, belajarlah untuk menyembuhkan, menjadikan sahabat di dalam kesendirian yang tenang. Kamu akan menemukan kekuatan dan kejernihan yang selama ini kamu cari di luar sana. Kamu adalah rumah bagi dirimu sendiri, rawatlah rumah itu dengan baik. Semoga kamu menemukan kedamaian dalam kesendirianmu.